هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah kokohkan iman kita, Allah berikan hidayah kepada kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkuliah pada Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum mukminin sidang Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Jumat yang penuh berkah ini, kita angkat salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi bagi Maha Penyayang. Kaum mukminin rahimahullah, menurut jumhur ulama, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan inti daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Kaum mukminin rahimahullah, menurut riwayat kaum muslimin, kitab yang Allah turunkan kepada umat ini sebanyak 104 kitab kaum muslimin. 100 dalam bentuk lembaran, sedangkan 4 dalam bentuk kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran Al-Karim. Yang 100 lembar itu seperti suhuf, itu Allah turunkan ke Nabi Sis, anak Nabi Adam kaum muslimin rahimahullah. Nabi Adam dan Siti Hawa beranak 20 kali, 40 anaknya, dan yang ke-21 hanya satu orang, yaitu Nabi Sis. Dan ke Nabi Sis itu Allah turunkan suhuf atau lembaran-lembaran Al-Quran kaum muslimin, lembaran Al-Quran 60 lembaran. Kemudian kita surat dari surat Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa. Pada Ibrahim Allah turunkan 30 suhuf kaum muslimin, 30 suhuf. Dan kepada Musa Allah turunkan 10 suhuf. Dan hebatnya kaum muslimin, itu Nabi Musa alaihissalam Allah turunkan suhuf, 10 suhuf kepadanya. Kemudian Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Dan kepada Muhammad SAW Nabi kita Al-Quran Al-Karim, pada Nabi Daud Zabur, dan pada Nabi Isa Injil. Hebatnya kaum muslimin, dalam Al-Quran juga Allah katakan dalam surat Hijr 87, di mana Allah katakan, "Walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anul azim." Yaitu kami berikan Muhammad kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Tambah menarik kaum muslimin, dalam 104 kitab itu Allah sempurnakan jadi satu kitab, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran berasal dari kata qira'ah yang artinya membaca. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf yang ditambah dengan alif dan nun menjadikan maknanya sempurna. Qira'ah ditambah alif dan nun jadi Quran, yaitu bacaan yang sempurna adalah Al-Quran. Kemudian juga kita lihat dalam bahasa Arab, kurban berasal dari kata qarabah ditambah dari alif dan nun jadi kurban, yang artinya dekat, kedekatan sempurna kepada Allah melalui ibadah kurban. Kemudian juga misalnya furqan, berasal dari kata furqan ditambah alif dan menjadi furqan, pembeda yang sebenar pembeda, itu Al-Quran ini. Furqan artinya pembeda.
Intinya muslimin, Al-Quran yang kitab yang 1/4 itu Allah himpun dalam Al-Quran yang maha sempurna. Kemudian kaum muslimin, Al-Quran itu Allah himpun ya dalam Al-Fatihah, yaitu ayat yang 7 berulang-ulang itu Al-Fatihah. Benar, dalam Al-Fatihah itu kaum muslimin sudah lengkap di sana. Ada akidah, ada ibadah, ada kisah, dan ada mu'awah terungkap dalam Al-Fatihah itu. Dan menariknya kaum muslimin, dalam Al-Fatihah yang 7 ayat itu Allah tungkum, Allah patri dalam Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang kita angkat pada Jumat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum mukminin dan mukminat, nari dalam susunan bahasa Arab kaum muslimin, Allah pakai kata Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada subjek, tidak ada predikat, hanya keterangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Sama kita kaum muslimin dengan mobil baru. Ada apa dengan mobil baru? Mengapa mobil baru? Seharusnya dalam kaidah bahasa Arab, imla bahasa Arab harus ada. Misalnya Allah katakan ibda Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan silakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau abda, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau nabda, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah potong, Allah cukup mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya? Apa pesan Allah di sini kaum muslimin? Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kebutuhan amat sangat bagi manusia. Kebutuhan yang Allah merasa tidak perlu dimulai dengan kata-kata lain. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya lihat kenapa kebutuhan seperti makan kaum muslimin. Walaupun manusia tidak disuruh makan, tak kalah lapar dia pasti mencari makanan. Karena itu adalah kebutuhan daripada manusia. Itu kaum muslimin kita pahami dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kebutuhan dari manusia. Mari kita lihat seperti apa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim itu. Pertama kaum muslimin, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi apa saja kerja kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan itu akan berkah kaum muslimin, akan berkah. Nabi kita mengatakan dari Ubayrah Ibnu Hibban, Nabi bersabda, kullu amrin zibarin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim wa akta. Semua pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim akan dicabut keberkahannya. Barakah, berkah berasal dari kata barakah yang artinya kokoh. Jadi kerja itu bukan berapa banyak hasilnya, tapi nilainya, keberkahannya itu yang penting. Apa saja yang kita kerjakan. Kalau bukan bisa dapat rezeki banyak boleh, tapi yang penting adalah nilai keberkahannya itu. Itu kaum muslimin, kita lihat ya misalnya kolam yang di luar itu namanya dalam bahasa Arab birkah, tempat menampung air itu kolam birkah. Kenapa? Karena ajas manfaat air sangat banyak. Allah memang dalam bahasa Arab namanya birkah, yaitu tempat air itu. Artinya kembali, apa saja yang kita lakukan itu keberkahan yang harus banyak. Bukankah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita makan satu piring makanan habis bagi kita, alhamdulillah. Tapi ada juga muslim satu piring makanan kita makan bertiga, kena keberkahan ada di sana, sama kenyangnya. Ada orang yang makan kadang-kadang muslimin sudah satu campung dia makan tambah lagi, tidak kenyang-kenyang dia. Kenapa? Karena keberkahan itu tidak ada. Untuk itu kaum muslimin, apa saja kerja kita, Allah pesan yang di pertama ini, lakukanlah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi Nabi mengatakan, orang yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dicabut keberkahan dari kerjanya itu. Mudah-mudahan kaum muslimin ini jadi perhatian dan pakai bagi kita. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala kita kerja dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu, Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita. Kita lihat kaum muslimin, orang yang bekerja di kantor misalnya, tak kala dia masuk kantor, dia duduk di mejanya, baca ya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tak kala ada orang yang berurusan dengan dia, orang bahagia muslim. Kenapa? Dengan kasih sayang dia layani orang dengan sebaik-baiknya.
Nah, kalau orang sampai di sana dijadikan dirinya orang itu kaum muslimin, tentu orang itu bahagia dengannya kaum muslimin. Itu orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah curahkan kasih sayang kepadanya. Seorang toko misalnya, pedagang misalnya, nah kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia buka tokonya, banyak yang datang ke tokonya kaum muslimin. Dia jadikan dirinya pembeli itu adalah dia layani dengan sebaik-baiknya. Berapa bahagianya orang itu kalau kasih sayang yang berbicara dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya toko minuman kita tahu apa yang enak bagi kita, enak juga bagi orang. Nah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim toko kita itu luar biasa, insya Allah tidak ada toko itu tidak akan maju kalau kita mulai dengan Bismillah. Karena apa? Karena yang berbicara di sana adalah kasih sayang, Rahman dan Rahim Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin ini juga menjadi acuan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kaum muslimin kita lihat juga dalam bekerja itu ada orang yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim kaum muslimin. Yang kita tambahkan sedikit lagi. Kan ada orang makan kaum muslimin, ada yang tergigit lidahnya, ada yang tergigit tangannya. Kenapa? Kita tanya kepada dia. Pasti dia makan dengan nafsu sampai-sampai tangan dan lidahnya tergigit karena dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang hebatnya kaum muslimin yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Nahl 29. Takala Sulaiman min Sulaiman Ibrahim, Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman surat kepada Ratu Balqis, sedangkan surat itu isinya ancaman kaum muslimin. Tetapi tak kala Ratu Balqis membaca surat itu, ini ulaika ilayya kitabun karim. Ini kitab yang sangat mulia. Tak kala padahal isinya ancaman, tapi mulai pekerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulqiya ilayya kitabul karim. Itu kata Mang Ratu Balqis. Itu hebatnya ancaman kaum muslimin, tetapi tak kala dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ditanggapi orang dengan positif. Mudah-mudahan sekali lagi kita usahakan yang demikian. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita dijauhi oleh setan kaum muslimin. Menariknya begini kaum muslimin, Bismillahirrahmanirrahim kita boleh lihat dalam imla bahasa Arab. Bismillah itu ada huruf lam yang dihilangkan kaum muslimin. Yang harusnya 20 huruf, tinggal 19 huruf. Artinya didempetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kaidah bahasa namanya irsad dempet kaum muslimin. Artinya orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dalam kerjanya dempet dia dengan Allah, tidak lepas dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kaum muslimin dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf 36, "Wa may ya'shu an zikrahman nuqailahu syaitan fa huwal qarib." Bila orang lepas dari namanya Allah Ar-Rahman, maka setan akan langsung menguasai dan menjadi temannya. Dikuasai syaitan kaum muslimin. Kalau sempat kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan diganggu oleh setan kaum muslimin. Lihat kaum muslimin kerja misalnya tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu misalnya pernah kami contohkan, kalau di dapur misalnya terdengar bagi kita pecah belah yang keras-keras bunyinya, kita tanya, apakah ibu baca Bismillahirrahmanirrahim? Kami yakin tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seorang bapak misalnya masuk ke rumahnya, terdengar keras bunyi pintu, terhempas konsen itu bunyinya. Kita tanya kepadanya, apakah bapak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kami rasa beliau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya muslimin, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita telah selamat dari setan. Bukankah kaum muslimin ada juga bapak-bapak dan ibu-ibu tengah mendidik anaknya yang nakal? Apa katanya bahasa kita? Mengtabik setan nambu dia. Kan begitu kaya. Tabik setannya ke anaknya itu. Kena setan menguasai muslim. Min ghadabi, ya, min ghadabi minas syaitan. Marah itu berasal dari setan dan setan mengajak kita supaya kita marah. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan baca Bismillahirrahmanirrahim terhindar kita dari setan. Kemudian yang terakhir yang menarik kaum muslimin, yaitu tak kala kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita terhindar dari api neraka. Kok jauh sekali bisa terhindar dari api neraka? Kita lihat menariknya kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim itu terletak dalam surat A'la, yaitu surat A'la kaum muslimin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dan Iqra Bismillahirrahmanirrahim surah Al-A'la itu terdiri dari 19 ayat. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya. Masya Allah, luar biasa konsumen. Kemudian juga kita lihat, kita urut dari An-Naba sampai ke bawah konsumen. An-Naba, Al-Ghaziyah sampai ke bawah itu 19 surat, baru kita ketemu dengan surat Al-A'la. Dan kalau kita urut juga dari paling bawah surat An-Nas sampai ke atas 19 surat ketemu dengan surat Al-A'la. Luar biasa muslimin. Masya Allah, subhanallah, itu hebatnya Al-Quran ini muslimin. Juga kita lihat menariknya muslimin, yang pembicaranya amat sangat dari surat Al-A'la itu, yaitu ayat ke-18, yaitu melakat sanad zabaniyah, melakat zabaniyah. Melakat zabaniyah itu makanya sangat ditakutkan. Makhluk Allah yang paling terburuk ciptaan Allah, tapi Allah yang ciptakan untuk mengazab manusia, mengazab manusia. Dan dalam surat Muharram Maryam Allah katakan ke muslimin, kul alaiha tis'a asyara, dan hebatnya juga malaikat zabaniyah itu jumlahnya 19 muslimin. Untuk itu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Tak kala kita melihat malaikat zabaniyah, kita tahu informasi malaikat zabaniyah itu manusia yang sangat keras azabnya. Kalau kita tahu, insya Allah kita pahami dengan baik muslimin, kita akan terhindar dari azab neraka. Sekali lagi kaum muslimin, surah Al-A'la itu terdiri 19 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, dan dimulai dari atas ke bawah pas 19, dan dari An-Nas naik ke atas 19 muslim. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma kulli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka al-mu'tadin. Allahumma ihdi kafarat wal musyrikin. Allahumma ansur li ikhwana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhakkarun.